Huh? 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 Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sagita dengan NIM 230240140049 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Kampus Universitas Islam Makassar. Tujuan saya di sini akan membuat tugas Meet video mata kuliah Analisis Desain Perangkat Lunak. Langsung saja saya akan membahas 7 materi atau soal yang telah diberikan. Yang pertama itu, apa itu ADPL? Analisis dan Desain. Analisis perangkat lunak berfokus pada pemahaman kebutuhan pengguna dan domain masalah bisnis. Tahap ini bertujuan untuk merumuskan spesifikasi fungsional dan aturan logika sistem. Desain perangkat lunak how? Mentransformasikan hasil analisis kebutuhan menjadi blueprint teknis yang siap dikodekan. Tahap ini menentukan arsitektur sistem, skena, basis data, dan rancangan UI atau UX. Tanpa adanya fase ADPL yang matang, pengembangan perangkat lunak berisiko tinggi mengalami kegagalan struktural, keterlambatan rilis, dan pembengkakan anggaran. Dan yang kedua, pengujian black box versus white box. Aspek evaluasi, definisi, dan fokus. Pada black box testing, yaitu menguji fungsionalitas luar berdasarkan spesifikasi kebutuhan sistem. Akses kode sumber, buta kode, zero code knowledge, tidak ada akses ke internet source kode. Metode utamanya equivalence partitioning, boundary value analysis, decision tables. Adapun kelebihan pada black box testing yaitu objektif, menguji sudut pandang real pengguna akhir tanpa bias teknis. Pelaksanaan skenario, independent QA tester, analisis bisnis, user and user. Pada white box testing yaitu pengujian kotak hitam, yaitu untuk menguji logika internal kode, alur eksekusi jalur keputusan, dan log program. Transparan, full code knowledge membutuhkan akses penuh ke source kode. Statement, Conforex, Branch, dan Vatkov data flow testing mampu mendeteksi penulisan kode yang redundan, inefisiensi, dan celah logika dalam. Pelaksanaan skenario pada white box testing yaitu software developer, software engineering
Text, dan Technical Lead. Dan yang ketiga, saya akan membahas apa itu SDLC dan tahapannya. Software Development Life Cycles atau SDLC adalah sebuah metodologi standar yang terstruktur untuk merancang, membangun, menguji, dan memelihara aplikasi perangkat lunak berkualitas tinggi. Adapun struktur pada SDLC yaitu yang pertama, planning atau analisis, yaitu mengumpulkan dokumen kebutuhan spesifik, menganalisis kelayakan bisnis, serta mendefinisikan ruang lingkup sistem secara formal. Dan yang kedua, sistem desain, yaitu untuk menyusun blueprint teknis meliputi diagram arsitektur sistem, rancangan basis data atau IRD, dan kawat antarmuka UI wireframes. Dan yang ketiga, kode dan testing, yaitu menulis cross kode program berdasarkan cetak biru. Desain diikuti dengan pengujian unik, integrasi, dan validasi fungsional sistem. Dan yang terakhir, deployment atau UVS, yaitu menginstal aplikasi di server produksi agar dapat diakses pengguna real, serta melakukan maintenance perbaruan bug periodik. Dan yang keempat, siklus metode waterfall, model sekuensial yang terstruktur. Metode waterfall merupakan metodologi penggambaran tradisional yang bersifat sekuensi linear berurutan. Setiap fase harus diselesaikan secara penuh dan divalidasi dengan dokumen resmi. Sebelum fase berikutnya diizinkan untuk dimulai, proses mengalir ke bawah lurus tanpa jalur putar balik install. Model ini sangat efektif untuk proyek skala kecil, menengah yang spesifikasi kebutuhannya sudah didefinisikan dengan sangat jelas dan tidak berubah sejak awal pengembangan. Adapun kelebihan dan kekurangan waterfall yaitu kelebihan waterfall mudah dikelola. Struktur yang kaku dan dokumentasi yang jelas membuat setiap tahapan mudah dipantau statusnya. Yang kedua, ekspektasi jelas. Timeline pengerjaan, estimasi biaya, dan jadwal rilis dapat diperkirakan secara akurat sejak awal proyek dimulai. Dan yang terakhir, sangat terdokumentasi, menghasilkan artefak dokumentasi kuat untuk sistem tahapan SRS desain dokumen. Dan kekurangan waterfall yaitu minim fleksibilitas, tidak adaptif jika terjadi perubahan kebutuhan bisnis di tengah masa pengembangan. Risiko tinggi di akhir, klien baru bisa melihat bentuk fisik software di tahap akhir, meningkatkan risiko ketidaksesuaian ekspektasi. Dan yang terakhir, waktu tunggu lama. Tahap testing baru berjalan setelah seluruh penulisan kode program diselesaikan. Selanjutnya, saya akan membahas konsep dasar pendekatan OOAD, Object Oriented Analysis. Menganalisis domain masalah bisnis dengan cara mengidentifikasi objek dunia nyata, seperti siswa, kelas, buku, yang menyiapkan state data atau behavior process. Objek orientasi desain merancang rancang bangun logis program menggunakan prinsip OOP, Encapsulation, Inheritance, Proliferance, agar arsitektur kode bersifat modular dan reusable. UML Modeling menggunakan Unified Modeling Language atau UML sebagai diagram standar visualisasi rancangan sistem. Setiap use case diagram, kelas diagram, dan sequence diagram. Pemodelan visual OML pada OOAD, Blueprint Arsitektur Berorientasi Objek. Dalam rekayasa perangkat lunak modern, diagram OML bertindak sebagai jembatan komunikasi utama antara tim analisis arsitektur perangkat lunak dan tim programmer. Kelas diagram memetakan relasi statis antar struktur objek, atribut, dan metode beserta asosiasinya. Sequence diagram menunjuk
menunjukkan urutan waktu pertukaran pesan dinamis antar objek utama menyelesaikan suatu skenario fungsi bisnis. Selanjutnya, saya akan membahas konsep dan siklus metode RAD. Rapid Application Development atau RAD merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak adaptif yang berfokus pada pengerjaan cepat melalui pembuatan prototipe fungsional secara iteratif. Iteratif prototyping, pengembangan perancang modul fungsional kasar atau prototype, mempresentasikannya langsung kepada pengguna dan menerima feedback kilat untuk modifikasi berkelanjutan. Dan selanjutnya partisipasi klien aktif, yaitu klien tidak hanya memberikan kebutuhan di awal, namun terlibat aktif sepanjang siklus desain guna minimalkan ketidaksesuaian produk akhir. Manfaat utamanya yaitu memangkas waktu rilis aplikasi, time to market secara gratis, meningkatkan akurasi fungsional, dan sangat adaptif terhadap dinamika bisnis. Dan yang ketujuh, saya akan membahas tahapan proses pengujian sistem, yaitu pembuatan tes plan rencana pengujian, yaitu untuk mendefinisikan cakupan fitur yang akan diuji, kriteria kelulusan sistem, entry dan exit kriteria, penjadwalan, serta alokasi tim tester. Dan yang kedua, perancangan test case skenario uji, menulis rancangan skenario pengujian detail yang mencakup input data, prosedur pengetasan, serta ekspektasi hasil output yang diharapkan. Yang ketiga, eksekusi pengujian, menjalankan pengujian fungsional, functional testing, dan non-fungsionalitas, performance, load, dan security testing secara menyeluruh pada aplikasi. Dan yang keempat, pelacakan catat atau defect tracking dan perbaikan, mencatat bug yang ditemukan di platform tracking, menyerahkan kembali developer untuk di-fix, lalu melakukan regression testing demi memastikan kestabilan. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.